Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meta Anissa Eva dengan NIM 210321100100 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan membahas mengenai komoditas unggulan buah nanas di Kabupaten Kediri. Di Kabupaten Kediri ini untuk komoditas buah nanasnya sudah mencapai pasar ekspor, di mana sudah diekspor ke negara Oman. Yang selanjutnya mengenai gambar umum komoditas buah nanas di Kabupaten Kediri, di mana jenis atau varietas yang menjadi primadona dan banyak dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Kediri adalah varietas semut kayu ini yang memiliki keunggulan rasa buah yang lebih manis dan juga kandungan air yang lebih banyak dibandingkan dengan buah nanas dengan varietas Queen, dan juga dari segi bentuknya juga lebih besar. Dan di Kabupaten Kediri sendiri penghasil nanas terbanyak itu ada di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Ngancar, Kecamatan Pelosok Klaten, dan Kecamatan Puncu. Selanjutnya yaitu untuk kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha di sini yang pertama, perhitungan penerimaan itu sebesar 12 juta diperoleh dari perhitungan harga jual dikali jumlah hasil produksi. Dan yang kedua, dari perhitungan pendapatan diperoleh untuk biaya totalnya itu 4.564.000 didapat dari perhitungan biaya variabel ditambah biaya tetap dan juga ditambah biaya tenaga kerja. Dan untuk pendapatan itu dihitung dari penerimaan dikurangi biaya total diperoleh hasil 7.436.000. Yang ketiga ada perhitungan RC rasio diperoleh hasil 2,6 didapatkan dari perhitungan penerimaan dibagi biaya total 2,6 ini melebihi Rp1, di mana Rp1 ini adalah biaya yang dikeluarkan, dan apabila hasil rasionya itu semakin besar maka dikatakan efektif sebuah perusahaan mengelola usahanya. Untuk yang kelima yaitu BEP penerimaan dihitung dari jumlah biaya dibagi harga jual per unit diperoleh hasil 705,6 kilo, yaitu artinya petani perlu menjual minimum 705,6 kilo buah nanas untuk mencapai BEP unit. Dan kelima yaitu perhitungan BEP harga diperoleh dari jumlah biaya dibagi jumlah produksi diperoleh hasil 456.400. Artinya apabila harga buah nanas kurang dari atau di bawah dari 456.400 maka per kilonya di pasaran maka petani itu dikatakan mengalami kerugian. Dan untuk perhitungan payback period diperoleh hasil 1,6 tahun dari perhitungan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Untuk selanjutnya permodalan di Kabupaten Kediri ini, para petaninya itu sebagian besar itu ada yang melakukan pinjaman ke lembaga permodalan dan juga ada yang dari modal pribadi. Dan untuk melakukan pinjaman ke lembaga itu petani bekerja sama dengan lembaga keuangan yang membantu menyediakan modal, salah satunya yaitu PT Permodalan Nasional Cap Madani yang ada di cabang Kediri. Selanjutnya yaitu resiko usaha tani. Pastinya setiap usaha memiliki resiko, baik usaha yang sudah besar maupun yang masih merintis. Di usaha tani buah nanas ini petani mengalami resiko itu ada yang dari alam dan juga dari SDM-nya. Yang dari alam itu misalnya apabila terjadi bencana alam, terus cuaca yang kurang menentu, dan juga dari hama dan penyakit. Untuk meminimalisirnya itu petani biasanya dengan mencegahnya dengan pemberian obat pengendali hama dan juga membersihkan area lahan tanam. Terus untuk yang dari SDM-nya itu pastinya suatu usaha memerlukan manajemen yang baik untuk mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengembangkan usahanya. Dan untuk meminimalisir risiko SDM itu dibantu oleh pemerintah dan juga lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan untuk menambah pengetahuan petani. Selanjutnya mengenai kelembagaan dan juga mitra yang bekerja sama dengan petani nanas. Apabila petani nanas yang tidak memiliki lahan atau tidak memiliki modal, petani bisa bekerja sama dengan pihak perkebunan yang ada di daerah Kabupaten Kediri, khususnya di Desa Pelosok Klaten, yaitu PT Perkebunan Nusantara, di mana perusahaan ini menyediakan dua sistem kerjasama dengan petani sebagai penggarap dan juga perusahaan yang menyediakan lahan dan juga modalnya. Untuk dua sistemnya itu, yang sistem pertama yaitu mitra tani, di mana petani akan membagi hasil, petani 80% dan juga
perusahaan 20%. Terus untuk sistem yang kedua, sistem kerjasama usaha, itu petani diharuskan membayar 18 juta dan perusahaan akan memberikan fasilitas mengenai benih, pupuk, dan juga pengolahan lahannya. Dan dari beberapa wawancara dengan petani menganggap bahwa sistem kerjasama usaha yang paling menguntungkan dan layak untuk dilakukan kerjasama. Selanjutnya mengenai perencanaan usaha tani, banyak petani yang melakukan perencanaan dan juga budidaya itu secara turun-temurun dari dulu turun-temurun tanpa adanya perencanaan yang sesuai seperti itu. Contohnya misalnya penyediaan pengolahan lahannya, pemilihan komoditasnya, terus metode yang digunakan itu dilakukan turun-temurun. Berikut adalah tahapan budidaya nanas yang diterapkan oleh petani. Yang pertama yaitu menyiapkan lahan dengan penyiangan dan penggemburan tanah. Yang kedua dengan pengendalian hama dan penyakit. Yang ketiga dengan pemupukan. Yang keempat pemberian zat perangsang tubuh atau etrel, di mana ini adalah zat untuk merangsang buah nanas biar lebih cepat untuk matang atau matangnya merata. Dan yang terakhir yaitu pemanenan dan penjarangan anakan. Dan biasanya dari petani itu sekali menanam benih nanas itu bisa beberapa kali panen, jadi nggak selalu menanam benih dari awal. Dan untuk penjarangan anakan ini bisa dengan menyisakan atau mengurangi jumlah anakan nanas hingga tinggal 2 atau 3 rumpun nanas. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha tani budidaya nanas di Kabupaten Kediri dapat dikatakan layak dengan nilai RC rasio sebesar 2,6, dan juga modal usaha petani itu biasanya didapatkan dari lembaga permodalan dan juga ada dari uang pribadi para petani. Dan untuk resiko yang biasa dialami itu biasa dari alam dan juga bisa dari SDM-nya sendiri. Dan untuk beberapa petani juga akan bermitra atau bekerja sama dengan perkebunan apabila petani tidak memiliki modal ataupun lahan untuk usaha taninya. Terima kasih.